Oke, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Anem. Kembali lagi ke channel kita Agro Piknik. Pada pagi dan diberikan kesempatan yang bagus ini, kali ini kita akan melakukan proses pengangkatan pohon serut rough terbesar dan terpanjang di Sleman Utara. Namun sebelum itu kita perlu melakukan beberapa pekerjaan dulu, yaitu diantaranya dengan cara kita pruning. Pruning itu mengurangi daun, kita gundul total. Tujuannya apa? Biar nanti ketika pohon dipindah itu pohon tidak mengalami stres, atau bisa dibilang mengurangi tingkat kestresan pohon. Nanti setelah 1-3 jam baru pohon bisa dipindah. Nah, pohon yang mau kita pruning kurang lebih seperti ada yang di belakang saya ini, sudah dikerjakan oleh para senior yang ini ngambil dari negeri jiran atau dari negeri Papua ini Mas Ari. Impor. Nah, ini pohonnya seperti ini. Kita akan gundul dulu, kita akan pruning dulu biar kelihatan. Sekalian nanti kita akan pilih ranting-ranting atau batang yang mau dipakai dan tidak dipakainya. Nah, seperti ini lur, kita melakukan pruning. Ini kenapa harus di pruning sekarang? Karena ini nanti rencana sore atau siang itu mau dipindah, dinaikkan pot. Tujuannya apa? Biar ini kan pohon serut itu memiliki getah. Jadi nanti biar posisi dipindah itu getah sudah mampet. Posisi getah tidak mengalir, jadi nanti aman pohonnya. Itu Mas. Terus ini mau digunduli semua gitu? Semuanya digundul tanpa terkecuali, ini sampai ujung-ujungnya nanti ini digundul. Karena memang salah satu syarat untuk memindah pohon itu memang lebih amannya tuh digundul terlebih pohon serut begitu. Kalau umpama tidak digundul, pohon-pohon kecil, pohon small, pohon mame itu enggak masalah. Tapi kalau untuk pohon yang ukuran jumbo seperti ini tuh, kalau nggak digundul dulu nanti cenderung layu daunnya. Misalnya lama ya Mas, bisa 5 bulan, bisa 6 bulan baru dia tumbuh lagi daunnya. Terus kalau di pruningnya kok nggak pakai gunting, kenapa? Ini sudah terlalu rapat, sudah terlalu ketel, jadi kalau pakai gunting itu kelamaan. Jadi biasanya begini aja. Nah, kayak gini udah aman cepat. Kalau potnya itu pesen apa gimana Mas? Potnya untuk ukuran sepanjang ini pesen inden. Itu handmade Mas, pesen dulu. Ini pesennya di Kulon Progo, di tempat pengrajin pot namanya Pak Ratman. Anak komunitas juga, satu komunitas sama saya, komunitas Tumo Kebu. Apa? Tunggak Merajak kelas bonsai. Kalau teman-teman ada yang membutuhkan pot ukuran besar, ukuran lebar, nanti bisa jabri-jabringan sama pengrajinnya. Harganya terjangkau, kualitas terjamin, patah ganti baru. Terus ini bedanya apa sama yang dulu? Kok sekarang mau dipindah? Kalau dulu prosesnya kan baru tunas, hidup, terus diarahkan, habis itu kita cutting. Lah ini prosesnya sudah rapet, udah nyampe anak ranting lah, udah nyampe anak ranting itu sudah rapet, bisa kelihatan seperti ini.
walaupun tanpa daun itu sudah ada gambaran mahkota dan setengah kata kanopinya itu sudah kelihatan. Jadi ini mau dipilih lagi, dipres lagi biar nanti rantingnya tuh tidak awut-awutan. Awut-awutan itu semrawut seperti muka saya ini semrawut. Ini ada yang tanya nih, itu pruning dicabutin daunnya Om? Iya, pruning itu motongin daun dalam jumlah banyak itu namanya pruning, dihabiskan daunnya. Seperti itu. Nanti teman-teman nanti mau melihat prosesnya dari awal itu bisa cek di channel kita Agropiknik Serut Raf gitu judulnya kalau tidak salah. 3 jam mudah-mudahan selesai ini, 3 jam lamanya. Semangat ya kawan-kawan, ini anggap aja kita meruning duit 50 ribuan. Bisa buat nyumbang, beli jangan kentang mahal sama bakmi. Nah ini lor maksud saya, jadi dulu waktu awal-awal itu kan kita masih milih-milih ranting yang kepake dan enggak. Sekarang sudah rapet, ini sudah masuk ke anak ranting, udah kayak gini. Nanti kita tinggal merapikan lagi, kita yang jerabut-jerabut kayak gini itu akan kita rapikan lagi nanti. Setelah naik pot akan kita rapikan, nah seperti ini. Seperti ini akan kita pilih lagi. Nah ini kan mainnya cutting, tidak kawat hanya tangan pertama ini aja. Batang arahan pertama ini kita main kawat, selebihnya kita mainnya cutting. Memang agak lama, cuma hasilnya lebih maksimal. Kedua, pohon itu cenderung tidak stres, tidak sering-sering kena kawat. Ini tuhannya udah habis belum Mas? Apanya? Udah habis belum pruning? Belum, masih ada. Kalau yang sudah habis itu yang kayak gini. Ini udah mendekati habis, sudah mendekati finish ini. Masih ada beberapa daun-daun yang nyelempit di ketiak itu belum bisa keambil karena rapet ya lor ya. Udah termasuk agak rapet. Karena ini posisinya itu sisi sebelah kanan itu kena rimbun ini Mas, kena rimbun daun kelengkeng, jadi pertumbuhannya kurang maksimal. Kalau yang sebelah sini itu bisa los, bisa subur. Kalau yang sebelah sana itu bisa dibilang ompong. Yang sebelah sini itu ompong, jadi daun cenderung lari ke sebelah timur, ke arah matahari. Kalau sini kurang, itu toh. Makanya nanti akan kita reposisi, akan kita pindah ke beda tempat biar sinarnya itu maksimal. Oh pasti, ini nanti dikasih vitamin pohon. Salah satunya adalah vitamin B1. Tujuannya apa? Tujuannya agar nanti akar itu tidak stres. Ketika dapat media baru dan tempat baru itu tidak stres. Kesehatan akar aja. Kalau daunnya nggak perlu, daunnya nggak perlu kasih vitamin. Bawah aja nanti yang dikasih. Beda tentunya. Kalau habis dipindah ini kita masuk pot, itu nanti kita akan menggunakan media yang lebih subur, tapi medianya cenderung lebih poros lah. Cenderung lebih poros itu nanti kita akan menggunakan humus bambu campur tanah bawah bambu dan pasir malang. Kenapa kok dibikin poros? Karena posisi di pot itu pohon tidak membutuhkan media yang terlalu padat, tidak membutuhkan media yang becek. Kalau bisa malah diusahakan sirkulasi air itu lancar, seperti itu. Jadi pohon itu nanti cenderung lebih subur harapannya. Buat contoh gini aja, bonsai-bonsai yang di Jepang itu pohon segede-gede itu nggak pernah menggunakan pot tebal, pot kandel, pot gede, itu jarang.
dia menggunakan pot-pot yang cenderung lebih tipis. Kenapa kok bisa hidup? Ya itu tadi, sirkulasi air lancar, medianya bagus, poros. Yang penting porosnya itu bisa menyimpan unsur hara pupuk itu. Ada resiko mati itu ada, karena ya apa ya lur, namanya kehidupan itu tidak bisa semulus harapan lur. Tetap ada resiko, semua ada resikonya. Pegang duit banyak aja ada resiko, apalagi pegang pohon lur. Gitu lokasinya. Kok lokasinya? Apa sebenarnya logikanya? Kok lokasinya? Saudara-saudara semua, nih kurang lebih hasil pruningnya seperti ini. Tadi begitu rimbun daunnya, setelah dibuka kita udah jadi kelihatan toh ininya, ranting-rantingnya yang tertata yang mana, yang semrawut yang mana, sudah kelihatan. Lah nanti ketika pindah di pot, ini nanti akan kita rapikan lagi, akan kita potong-potong lagi, akan kita cutting lagi biar lebih rapat dan biar lebih rapi lagi. Seperti ini, kurang lebih bentuknya seperti ini. Saya tinggal dulu, nanti biar apa? Biar getah-getah yang dari potongan-potongan daun ini biar mampet dulu. Kalau mama langsung dipindah itu efeknya kurang bagus. Ini ditunggu dulu, selain lebih aman, nanti ya pokoknya itu tadi tidak gampang stres, biar kena sinar dulu, biar telutuhnya atau getahnya kering dulu. Kurang lebih 2-3 jam itu udah berani dipindah. Seperti ini. Oke lur, ini untuk proses cutting, proses pruning itu sudah selesai. Nah ini untuk video selanjutnya, nanti kita akan proses pemindahan pohon serut ini, akan kita pindah tempat dan pindahkan ke pot lagi. Pokoknya jangan lupa ikuti terus channel kami Agroklinik, tetap jangan lupa like dan subscribe ya. Salam